Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idola. Sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini, jangan lupa mari kita awali dengan membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku yang saya banggakan, untuk pembelajaran satu ini, adapun pemetaan kompetensi dasar yang perlu kita pahami dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini, yaitu untuk PPKN menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Sedangkan untuk ruang lingkup pembelajaran, kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita akan mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan yang sesuai. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai persatuan. Yang ketiga, menyusun konsep urutan isi pidato. Sedangkan untuk kompetensi yang akan kita kembangkan untuk sikap, gigi, dan cermat. Sedangkan pengetahuan yang pertama, nilai-nilai persatuan dari sila ketiga Pancasila. Sedangkan yang kedua yaitu urutan isi pidato. Yang kompetensi keterampilan yaitu menuliskan konsep pidato. Mari perhatikan gambar berikut ini. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Tentu, setiap orang akan memiliki pemimpin idola. Siapa pemimpin idolamu? Misalnya, seorang presiden seperti Bung Karno, B.J. Habibie, dan sebagainya. Masih banyak tokoh-tokoh pemimpin yang bisa dijadikan pemimpin idola. Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Misalnya, kamu mengidolakan Habibie. Kenapa kamu mengidolakan Habibie? Apa yang telah diperbuat oleh seorang Habibie? Karena dia mampu menjadi seorang salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang ahli di bidang perkapalan atau pesawat terbang. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemimpin idola? Pemimpin idola itu adalah seorang pemimpin yang menjadi inspirasi dari segala kegiatan dan perbuatan kita. Artinya kita ingin meniru, bahkan ingin jadi seperti beliau. Itu yang dimaksud dengan pemimpin idola. Nah, nilai-nilai apakah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin idola? Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, di mana yang merupakan nilai ketuhanan ini dan merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila, sila kesatuan, ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja nilai ketuhanan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Salah satu di antaranya adalah selalu bersyukur, rajin beribadah, selalu berdoa dalam segala aktivitas. Ini di antara contoh nilai ketuhanan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin idola. Sedangkan nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang terkandung pada nilai kemanusiaan? Yang pertama, supel terhadap semua orang. Artinya, mau berteman dengan siapa saja. Itu yang dimaksud dengan supel terhadap semua orang, tanpa harus pandang bulu ataupun melihat status dan latar belakang seseorang. Kemudian yang kedua, menghargai semua orang. Jadi seorang pemimpin yang mengamalkan nilai kemanusiaan, dia akan selalu menghargai semua orang, baik itu lebih tua ataupun lebih muda dari beliau. Kemudian yang ketiga, suka menolong. Ini nilai kemanusiaan, seorang pemimpin harus suka menolong. Kemudian nilai kepemimpinan yang kedua, yaitu nilai persatuan, merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Apa saja yang terkandung pada nilai persatuan tersebut? Yang pertama, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian yang kedua, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bernegara. Itulah nilai-nilai kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin yang kita idolakan, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan yang ketiga adalah nilai persatuan, yang kesemuanya merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila ke-1, 2, dan ketiga. Baik, seorang pemimpin idola itu dapat berasal dari beberapa kalangan atau dari berbagai bidang, baik dari bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Untuk menentukan dari mana pemimpin itu berasal atau bidang apa yang mereka mumpuni, kita harus tahu posisi dari seorang pemimpin tersebut. Misalnya Pak Badru, posisinya adalah sebagai kepala desa, maka kalangan Pak Badru merupakan berasal dari kalangan politik. Berarti kepala desa itu merupakan jabatan politik. Apa prestasinya? Misalnya menjalankan program Tegur Sapa. Kemudian yang kedua Pak Sutomo, beliau seorang guru, maka jabatan mereka berasal dari kalangan pendidikan. Prestasinya misalnya membuat program bank sampah sekolah. Kemudian ada Saudara Salhak, ketua PKK, maka dia berasal dari kalangan bidang sosial. Prestasinya misalnya program tanaman obat keluarga. Kemudian misalnya ada Saudara Ma'ruf, pengurus remaja masjid, maka dia berasal dari bidang ekonomi. Kenapa Pak pengurus remaja masjid kok tidak masuk dalam bidang keagamaan? Karena sini yang dibicarakan posisinya adalah punya prestasi dalam program remaja mandiri dan kewirausahaan berkaitan dengan ekonomi, maka dia termasuk dari kalangan bidang ekonomi. Sedangkan yang terakhir misalnya Mukhlis, seorang ketua RW, maka kemudian dia punya prestasi dalam program
kulimaknu solawatan atau seni musik Islami, maka dia berasal dari kalangan budaya. Nah, disitulah bahwa pemimpin idola itu dapat berasal dari beberapa kalangan. Nah, untuk lebih memahami tentang pemimpin idola, kita lanjutkan bahwa pemimpin idola itu pasti memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam bentuk kegiatan sehari-hari, sehingga pemimpin tersebut banyak menjadi sebuah idola bagi semua orang yang mengenalnya. Misalnya, ada pemimpin idola seperti kepala puskesmas. Kelembagaannya apa? Kelembagaannya adalah puskesmas. Tugasnya apa? Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan supervisi. Yang kedua, sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Kemudian yang ketiga, mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas. Apa manfaatnya bagi lembaganya? Yang pertama, misalnya pusat pembangunan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, membina peran serta masyarakat dalam meningkatkan kemampuan hidup sehat. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan serta secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerja. Nah, itu contohnya, misalnya seorang pemimpin idola seorang kepala puskesmas. Selanjutnya misalnya contohnya adalah pemimpin idola seorang kepala desa. Kelembagaannya apa? Kelembagaan ini maksudnya kantornya, tempatnya di mana? Misalnya kelembagaannya adalah pemerintahan desa. Tugasnya apa? Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa. Yang kedua, membina kehidupan masyarakat desa. Manfaat kelembagaannya apa? Manfaatnya yaitu tempat pelayanan dan pembinaan masyarakat desa. Sedangkan yang kedua, sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat desa. Misalnya kita pemimpin idolanya, contohnya misalnya pemimpin idolanya adalah seorang guru. Kelembagaannya mana? Di sekolah. Tugasnya apa? Mendidik, mengajar para siswa. Kemudian manfaatnya apa? Lembaga tersebut mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, itu contoh misalnya tentang nilai yang dimiliki seorang pemimpin idola pasti terlihat dalam kegiatannya sehari-hari, tergantung di mana mereka berada sebagai tempat tugas mereka yang dipimpin. Nah, coba kalian buka buku tema kalian di pembelajaran 1 subtema 2. Di sana ada sebuah teks bacaan yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Di sana menceritakan seorang lurah yang menjadi idola masyarakat tersebut. Nah, kalau kalian membaca dari awal sampai akhir, dari teks tersebut terdapat sebuah nilai pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Mengapa Pak Lurah tersebut menjadi seorang lurah yang diidolakan? Karena Pak Lurah tersebut mampu mengamalkan nilai persatuan.
Apa saja nilai persatuan yang sudah diamalkan? Yaitu 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kemudian yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Ini pun telah diterapkan oleh seorang lurah yang diceritakan dalam sebuah teks cerita yang tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu Pamanku Lurah Idola. Ya, Pamanku Lurah Idola. Berarti karena dia mampu mengamalkan nilai-nilai kepemimpinan, yaitu nilai pasti seorang pemimpin itu akan memiliki nilai-nilai kepemimpinan. Itu pun harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau beliau mampu melaksanakan nilai-nilai kepemimpinan yang mereka haruskan dikembangkan, maka dia akan memiliki sebuah prestasi, ya, akan memiliki sebuah prestasi sehingga akan menjadi sebuah idola bagi masyarakat atau orang yang mengenalnya. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai kepemimpinan? Dalam hal ini yaitu penerapan nilai-nilai persatuan. Misalnya, penerapan nilai persatuan yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan. Maka manfaatnya apa yang akan dirasakan untuk dirinya? Yaitu akan banyak teman. Sedangkan manfaat itu tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, akan juga dirasakan oleh lingkungan. Apa manfaat yang akan dirasakan oleh lingkungan? Timbul kebersamaan dan kekeluargaan. Sedangkan penerapan nilai-nilai persatuan yang kedua, menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Apa manfaatnya untuk dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin? Yaitu mendapat balasan respek atau hormat dari teman-teman. Jadi kalau kita menghargai orang lain, pasti kita akan dihargai juga oleh orang lain. Itu manfaat bagi dirinya. Sedangkan manfaat bagi lingkungannya, yaitu akan timbul kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas semakin tinggi. Sedangkan contoh yang ketiga, penerapan nilai persatuan, yaitu berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan. Apa manfaatnya untuk dirinya sendiri? Bagi orang yang membantu orang lain, yaitu kepuasan hati, akan merasa senang bisa membantu orang lain, dan teman bertambah banyak. Itu bagi dirinya sendiri. Tapi bagi lingkungannya apa manfaatnya menolong orang lain? Yaitu timbul semangat kekeluargaan, kebersamaan makin terjadi. Jadi artinya setiap penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila itu akan membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi lingkungannya. Nah, itulah contoh beberapa penerapan nilai-nilai kepemimpinan, yaitu nilai persatuan. Nah,
Tentunya seorang pemimpin itu harus mampu berbicara di depan umum, yaitu di depan pada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, proses menyampaikan atau kemampuan berbicara di depan itu disebut dengan pidato. Nah, sedangkan untuk membuat sebuah pidato, kita harus tahu tentang susunan atau struktur dari teks pidato seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian hanya mempelajari secara pokoknya saja, yaitu bahwa teks pidato terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Sekarang kita akan belajar lebih rinci lagi tentang teks pidato. Bahwa teks pidato itu harus memuat yang pertama salam pembuka. Di mana salam pembuka itu berisi kan kalimat sapaan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Setelah salam pembuka itu bagian pendahuluan atau gambaran umum apa yang mau kita sampaikan. Jadi pendahuluan itu adalah memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Misalnya contohnya, kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan kamu untuk membaca. Misalnya seperti itu topik yang dibahas. Jadi pendahuluan itu berisi tentang topik permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan bagian yang ketiga yaitu bagian inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Jadi bagian inti ini berisi tentang penjelasan dari pendahuluan atau topik yang telah disampaikan di awal tadi di bagian pendahuluan. Misalnya berupa kalimat ajakan, mari Bapak Ibu sekalian, mari teman-teman, dan sebagainya, itu kalimat ajakan. Atau bujukan yang digunakan untuk mempengaruhi para pendengar bisa mengikuti apa yang diharapkan dari seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Ini bagian inti. Sedangkan yang kelima yaitu bagian penutup yang berisi penyampaian rangkuman dan intisari topik yang telah disampaikan. Jadi merupakan rangkuman daripada apa yang telah disampaikan oleh seorang pemimpin dalam proses berpidato. Misalnya permohonan maaf yang juga ada di bagian penutup. Sedangkan bagian yang terakhir adalah salam penutup atau isi kalimat salam penutup seperti terima kasih atau Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu adalah tentang bagian-bagian teks pidato secara rinci seperti itu. Saya harap nanti kalian akan mendapatkan tugas dan bisa mengerjakan lebih baik, lebih sempurna bagaimana cara membuat teks pidato sesuai dengan urutan struktur daripada teks pidato itu seperti yang sudah kalian pelajari pada saat ini. Baik anak-anakku yang saya banggakan, itulah materi pada hari ini yang bisa saya sampaikan dan kalian harus bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.